Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita akan membicarakan pada pertemuan kali ini tentang qiyas sebagai dalil. Akan ada beberapa pembahasan, yaitu pertama tentang pengertian qiyas, yang kedua tentang kehujahan qiyas, kemudian yang ketiga tentang rukun-rukun qiyas, dan yang keempat tentang pembahasan tentang ilat. Pertama tentang pengertian dari qiyas. Qiyas secara pengertian adalah secara bahasa artinya analogi, ya, menganalogikan, itu qiyas. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan ilat. Nah, itu pengertiannya. Untuk memperjelas definisi ini, kita lihat contohnya. Misalnya ini, ada peristiwa yang sudah ada nasnya atau peristiwa yang mansus, peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya, yaitu tentang khamr. Dalil dan hukumnya ada di surat Al-Maidah ayat 90. Ya, dalilnya Al-Maidah ayat 90. Hukumnya khamr adalah haram. Ini namanya peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya. Peristiwanya khamr, dalilnya Al-Maidah ayat 90, dan hukumnya adalah haram. Kemudian ada peristiwa lain atau hal lain yang belum ada nasnya. Ada namanya whisky, ada vodka, ganja, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran tentang keharamannya, maka kita kemudian mengatakan bahwasanya whisky, vodka itu halal? Tidak. Ya, itu juga haram. Whisky, vodka, ganja, dan sebagainya haram. Dengan cara apa? Mengambil hukumnya dengan cara qiyas, yaitu whisky, vodka, ganja, dan sebagainya disamakan dengan khamr dari sisi hukumnya, yaitu haram. Mengapa? Karena kedua peristiwa ini, kedua hal ini, antara yang sudah ada nasnya dengan yang belum ada nasnya ini, sama-sama mempunyai ilat, sebab hukum, yaitu iskar, memabukkan. Khamr diharamkan, ilatnya adalah memabukkan. Karena whisky, vodka, ganja, dan sebagainya juga punya ilat, yaitu memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khamr, yaitu haram. Ya, itu contoh yang pertama yang sering dipakai. Kemudian contoh yang kedua, ada peristiwa yaitu ahli waris membunuh mewarisnya. Seorang anak misalnya membunuh orang tuanya. Ada dalilnya apa? La yarithul qatilu minal maqtuli syai'an. Orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuh sedikit pun. Itu dalilnya. Hukumnya apa? Orang yang membunuh terhalang hak warisnya. Jadi ada peristiwa, ada dalil, ada hukumnya. Kemudian ada peristiwa lain yang tidak ada ketentuannya. Apa? Orang yang diwasiati membunuh pewasiatnya. Jadi ada orang yang diwasiati membunuh yang mewasiati. Tidak ada ketentuan hukumnya. Tetapi ketentuan hukumnya bisa disamakan dengan waris membunuh mewarisnya, yaitu terhalang. Kalau ini berarti apa? Orang yang diwasiati terhalang dari wasiat yang akan diterimanya. Mengapa hukumnya disamakan? Karena kedua peristiwa itu punya ilat hukum yang sama, yaitu isti'jadus syai'i qabla awanihi, menyegerakan sesuatu sebelum tiba saatnya. Si anak itu
harusnya dapat warisan dari orang tuanya jika orang tuanya meninggal. Tetapi karena dia ingin menyegerakan dapat warisan, kemudian orang tuanya dibunuh, maka dia justru dihalangi dari mendapatkan warisan. Begitu juga tentang wasiat. Kemudian contoh yang ketiga, jual beli saat azan Jumat. Ya, dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hukumnya apa? Makruh jual beli saat azan Jumat. Bagaimana dengan peristiwa yang lain yang tidak ada bunyi teksnya dalam Al-Quran? Ada sewa menyewa, ada gadai, ada pinjam meminjam, dan seterusnya. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran hanya jual beli, tidak yang lain. Bagaimana hukumnya? Hukumnya disamakan dengan jual beli, yaitu makruh. Mengapa? Karena sama-sama menyibukkan diri dari sholat Jumat. Ya, itu sama-sama muamalah yang menyibukkan diri dari sholat Jumat, maka hukumnya sama. Itu namanya qiyas. Kemudian selanjutnya terkait dengan kehujjahan qiyas. Mengapa qiyas itu dikatakan sebagai dalil yang bisa dipakai gitu ya? Ada pendapat sebenarnya dari para ulama tentang qiyas itu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum atau tidak. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama yang dikenal dengan muthbitul qiyas, yaitu pihak-pihak kelompok ulama yang menetapkan qiyas sebagai sebuah dalil. Qiyas sebagai hujjah, dasar dalam menetapkan hukum. Kemudian ada kelompok kedua, ada Syiah, ada mazhab Zahiri yang dikatakan sebagai nufatul qiyas, artinya kelompok yang mengatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah secara syar'i. Akan membahas tentang dalil dari kelompok yang mengatakan bahwasanya qiyas itu merupakan dasar penetapan hukum. Ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, dari mana ini menjadi dalil? Apabila kita berbeda pendapat tentang suatu hukum, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Bagaimana cara mengembalikannya? Qiyas itu tadi. Qiyas itu kan mengembalikan persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya kepada peristiwa lain yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang mengembalikan peristiwa yang belum ada nasnya kepada peristiwa lain yang sudah ada nasnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu namanya ini, mengembalikan farudduhu ilallahi war rasul. Mengembalikan persoalan yang diperselisihkan hukumnya itu kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kalau dalam hal ini dengan cara qiyas. Nah, itu pemahamannya. Kemudian fa'tabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang memiliki akal. Jadi qiyas itu bagian dari kita menggunakan nalar kita menggunakan rasional kita, mengambil ibarah dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang kita pakai untuk menetapkan terhadap persoalan baru yang belum ada nasnya. Ya, itu bagian dari mengharap atau mengambil iktibar, mengambil pelajaran dan menggunakan penalaran rasional kita untuk mencari hukum atas, menetapkan hukum atas peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dengan menyamakan hal itu kepada peristiwa yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara qiyas. Ya, begitu juga ada ayat Al-Quran, qul yuhyihalladzi anshaha awwal marrah. Ini tentang bagaimana Allah
mengkiaskan bagaimana sih Allah akan membangkitkan orang yang mati dari kubur. Ya, menyamakan dengan Allah aja bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, apalagi mengembalikan manusia dari yang sudah ada kemudian mati dihidupkan lagi. Nah, itu kan dengan cara dikiaskan kepada peristiwa yang lain. Oke, kemudian dalam as-sunnah, dalil yang menyatakan bahwasanya kias bisa dipakai sebagai dasar dalam penetapan hukum. Hadis Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman, ya. Rasulullah beberapa kali menggunakan kias juga. Jadi yang hadis Mu'adz itu kan diceritakan bahwasanya diriwayatkan Mu'adz bin Jabal itu saat diutus ke Yaman ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kalau kamu mendapatkan peristiwa, bagaimana kamu membuat hukumnya, bagaimana kamu menetapkan hukumnya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya menetapkan hukum berdasarkan kepada Al-Quran. Kalau kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, bagaimana? Saya menggunakan sunnah. Bagaimana kalau tidak menemukan dalam Al-Quran dan tidak mendapatkan dalam sunnah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, aqisu ra'si wala alu. Saya menggunakan kias, menggunakan penalaran saya, dan saya tidak berlebih-lebihan dalam hal itu. Artinya tidak melampaui batas dalam menggunakan kias. Semaksimal mungkin menggunakan dalil dari Al-Quran, dari sunnah. Seandainya tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun sunnah, barulah menggunakan kias. Begitu juga peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah beberapa kali menggunakan kias untuk memutuskan hukum suatu peristiwa. Seperti saat Rasulullah ditanya tentang hukumnya, bagaimana ada orang hukumnya orang yang mencium istri saat berpuasa, apakah puasanya batal? Maka beliau menjawab dengan mengkiaskannya dengan orang berkumur-kumur. Bagaimana hukumnya kalau orang berkumur-kumur pada saat puasa, apakah puasanya batal? Maka para sahabat menjawab, tidak. Iya, sama. Jadi mencium istri saat puasa itu sama dengan berkumur-kumur saat puasa. Kalau kumur-kumur kemudian dimuntahkan, itu kan tidak batal. Tapi kalau kumur-kumur kemudian ditelan, itu baru batal puasanya. Sama dengan mencium istri. Kalau setelah itu selesai, ya sudah, tidak batal. Tapi kalau kemudian berlanjut kepada hubungan suami istri, ya jadi batal. Nah, itu Rasulullah menggunakan kias. Artinya berarti kias boleh dipakai sebagai dalil dalam penetapan hukum. Kemudian ada af'al dan aqwal sahabat, perbuatan dan perkataan para sahabat juga menunjukkan tentang bahwasanya kias itu bisa dipakai sebagai dasar penetapan hukum. Silahkan dipelajari. Kemudian secara rasional, hukum Allah itu disyariatkan untuk kemaslahatan dan kias bertujuan untuk kemaslahatan. Artinya bagaimanapun hukum Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Dan kias itu tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan juga, karena ada peristiwa tidak mungkin dibiarkan tanpa ada ketentuan hukum. Ketika ada yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kemudian dicari kesamaannya dalam Al-Quran. Maka itu adalah sama-sama untuk mencari, menciptakan, untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kias akan mengcover jumlah ayat dan hadis yang terbatas, dan dengan cara itu maka kemudian semua problematika hukum yang ada di dalam Islam itu bisa diselesaikan dengan cara kias, karena peristiwa hukum itu kan tidak akan berhenti, jumlahnya akan terus bertambah, akan terus berkembang. Sementara ayat Al-Quran, hadis sudah terbatas, tidak mungkin bertambah lagi. Ayat Al-Quran sudah tidak akan turun lagi.
Rasulullah sudah meninggal, tidak akan mungkin lagi kita ada tambahan hadis. Karena jumlah Al-Qur'annya terbatas, ayatnya terbatas, hadisnya terbatas, peristiwanya tidak terbatas dan selalu berkembang, maka kemudian kita butuh metode yang bisa mengcover keterbatasan jumlah ayat dan hadis itu dengan ketidakterbatasan peristiwa hukum. Salah satunya dengan qiyas. Kesesuaian qiyas dengan fitrah dan akal sehat. Jadi nalar sekali, rasional sekali bahwasanya peristiwa yang punya kesamaan ilat kemudian hukumnya disamakan, itu rasional. Rukun qiyas dari apa yang kita contohkan, kita ketahui bahwasanya rukun-rukun qiyas itu ada al-asl. Dalam contoh yang pertama tadi ada khamr, itu namanya asal. Peristiwa yang ada ketentuan hukumnya itu asal, al-aslu. Yang kedua ada al-far'u, cabang. Peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya itu namanya al-far'u. Vodka, ganja, sabu-sabu dan seterusnya. Kemudian ada namanya hukum asal, hukumul asli, yaitu haram, itu hukum asalnya. Kemudian yang keempat ada illat, al-iskar atau memabukkan. Jadi qiyas harus ada 4 itu, ada asal, peristiwa yang ada ketentuan hukumnya, ada fara, peristiwa baru yang akan dicari ketentuan hukumnya, kemudian yang ketiga hukum asalnya, haram, makruh, sunnah dan sebagainya yang kita sudah bahas dalam masalah hukum. Kemudian yang keempat illat, alasan penetapan hukumnya. Harus ada 4 itu rukun qiyas. Kemudian bagaimana sebuah hukum asal itu bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum yang baru? Ya, yang pertama, hukum asal merupakan hukum syara' yang bersifat amali, perbuatan, ya, bukan keyakinan, bukan akhlak seperti yang kemarin pembahasan di awal. Harus bersifat amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Jadi jelas ada nasnya, karena yang mau kita pakai sandaran adalah karena hukum itu ditetapkan oleh nas. Yang kedua, merupakan hukum yang bisa ditemukan illatnya dengan akal. Jadi harus bisa diketahui illatnya. Kalau ada peristiwa atau ada perbuatan, ada amaliyah dan tidak bisa ditemukan illatnya karena itu bersifat ta'abudi, seperti yang kemarin kita bahas tentang ada ta'abudi dan ta'akuri, maka tidak bisa dijadikan sebagai hukum asal karena tidak bisa dicari illatnya. Kenapa? Cantolan utama antara peristiwa yang ada nasnya dengan yang tidak ada nasnya itu adalah illatnya. Kalau illatnya tidak bisa ketemu, maka tidak bisa dikiaskan. Kemudian bukan merupakan hukum yang khusus. Hukum yang khusus misalnya bahwasanya Nabi itu boleh menikah dengan lebih dari 4 misalnya. Itu peristiwa yang khusus, tidak bisa dikiaskan. Larangan menikahi para istri Nabi setelah Nabi meninggal, itu sesuatu yang khusus, tidak boleh dikiaskan karena khusus untuk Nabi. Yaitu illatnya tidak mungkin ada selain pada asal atau ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan tersebut. Ini hukum yang khusus itu seperti itu. Kemudian kita membahas tentang illat. Apa itu illat? Illat huwa al-illatu hiya wasfun fil asli buniya alaihi hukmuhu wa yu'rafu bihi wujudu hadzal hukmi fil far'i wa tusamma manatul hukmi sabab amaratihi. Yang dinamakan sebagai illat adalah suatu sifat, wasfun, sifat yang ada pada asal, yang dengan adanya sifat itulah asal memiliki hukum. Dan dengan adanya sifat itu pada far', ia disamakan dengan asal. Jadi begini, sifat misalnya memabukkan tadi, yang ada pada asal, yang ada pada khamr,
yang dengan adanya memabukkan itu asal punya hukum haram. Khamr punya hukum haram. Memabukkan ada pada khamr. Dengan adanya memabukkan itu, maka khamr dikenai hukum haram. Dan dengan adanya memabukkan itu pada vodka, maka vodka disamakan dengan khamr. Nah, gitu. Jadi itulah ilat. Syarat ilat. Satu, merupakan sifat yang zahir. Harus zahir, nampak. Jadi memabukkan itu sesuatu yang nampak. Yang kedua, sifat yang mundhabit. Bisa diketahui batasannya. Jelas bisa dibedakan antara memabukkan dengan yang tidak memabukkan, itu jelas ada batasannya, bisa diketahui. Merupakan sifat yang munasib, sesuai untuk dijadikan batasan ada atau tidaknya hukum. Jadi misalnya yang ada pada khamr itu kan sifatnya banyak sekali, cair misalnya. Apakah sesuai untuk dijadikan sebagai batasan hukum? Tidak. Karena yang memabukkan tidak hanya yang berupa cair, ada yang tidak cair. Misalnya, oh berarti cair itu bukan ilat. Maka dicari yang lain. Apakah karena dari buah-buahan? Tidak. Misalnya, merupakan sifat yang hanya ada pada asal. Tadi tentang kekhususan. Jadi sifat itu ada pada asal dan mungkin ada pada fara'. Maka kemudian bisa dijadikan sebagai ilat. Syaratnya ilat seperti ini. Langkah-langkah dalam menentukan ilat bagaimana? Langkah-langkahnya ada ada sesuatu hukum yang ilatnya itu bisa diketahui karena nas memang mengatakan seperti itu. Ada nas Al-Quran, ada sunnah yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Contohnya, ilat wajib memberikan 1/5 harta fai untuk fakir miskin. Maka ilayakuna tulatan bainal aghniya minkum. Jadi harus dibagi harta fai itu kepada fakir miskin supaya tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, tapi yang fakir miskin juga mendapatkan bagiannya. Itu nasnya muncul di sebagai ilat, dan jadi ilatnya sudah disebutkan di situ, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Misalnya ada juga tentang larangan menyimpan daging kurban. Ya, itu diajrid dafati. Karena pada saat itu ada tamu atau ada para pengembara yang datang, maka kemudian tidak boleh menyimpan daging kurban. Setelah peristiwanya lewat ya sudah boleh lagi. Jadi itu sesuatu alasan penetapan hukum yang sudah ada nasnya. Kemudian ada ijma, disepakati oleh para ulama. Kesepakatan para ulama bahwa ilat perwalian atas harta anak adalah sighar, sifat kecil. Artinya ulama sepakat bahwasanya kenapa seorang anak itu harus mendapatkan perwalian atas hartanya. Ilatnya adalah karena dia masih kecil. Nah, itu sepakati para ulama. Sehingga itu ijma dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan ilatnya. Ada as-sabr wa taqsim, yaitu menguji dan memilah. Seperti tadi tentang ilatnya keharaman khamr. Apakah sifat khamr itu apa? Itu disebutkan semuanya. Oh, cair, itu perasan, itu memabukkan, itu berasal dari makanan dan sebagainya. Yaitu dikumpulkan, dari situ diuji satu persatu, kemudian dipilah, maka kemudian ketemulah yang namanya memabukkan. Atau misalnya ijbar, ayah dalam menikahkan anaknya. Seorang ayah itu berhak untuk menikahkan anaknya secara paksa. Itu ada dua kemungkinan, apakah karena dia masih perawan ataukah karena dia masih kecil. Nah, itu kemudian diuji dan diambil
ketentuan hukumnya yang mana, ilatnya yang paling pas yang mana gitu ya. Kemudian keharaman riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, itu kan ada makanan, apakah harus makanan, apakah makanan pokok, dapat diukur dan ditimbang, itu dipilah, disebutkan sifatnya, diuji satu persatu, kemudian baru ditentukan. Nah, ini haraman khamr, anggur, ataukah karena cair, ataukah karena memabukkan. Nah, itu sifat-sifat yang ada di setiap peristiwa atau hal yang ada ketentuan hukumnya. Sifat-sifatnya disebutkan, baru kemudian diuji dan dipilah, kemudian baru ditentukan mana yang paling sesuai untuk menjadi ilat. Ya, saya kira itu tentang ya, semoga saja ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.